Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kabarnya selalu sehat dan selalu bersemangat untuk belajar. Pada pertemuan kali ini, Ustadz Aris akan melanjutkan materi tarikh untuk kelas 5, yaitu bab 2, Muhajiri dan Ansor. Pada pertemuan sebelumnya, untuk poin A dan poin B sudah kami jelaskan. Kemudian untuk pertemuan ini, Ustadz Aris akan melanjutkan yaitu poin C dan poin D. Langsung saja untuk poin C, Madinah sebelum datangnya Islam. Sebelum Islam datang, Madinah tidak memiliki pemimpin dan pemerintahan yang resmi. Sistem pemerintahannya hanya sebatas pemerintahan kepala suku. Oleh karena itu, banyak pemimpin yang mementingkan sukunya sendiri. Sebelum datang suku Aus dan Khazraj, kaum Yahudi menjadi yang terkuat di Madinah karena mereka menguasai perdagangan dan perekonomian. Pada awal abad ke-6, orang Arab berhasil melepaskan ketergantungan kepada Yahudi. Walaupun Yahudi masih mendominasi perekonomian di Madinah. Permusuhan kaum Arab dan Yahudi semakin tajam. Yahudi bersiasat memecah belah suku Aus dan Khazraj. Dan akhirnya tahun 618 Masehi terjadi Perang Buas. Setelah perang, suku Aus dan Khazraj sadar bahwa perang menimbulkan bencana dan kerusakan. Mereka berdamai dan sepakat mengangkat Abdullah bin Muhammad dari suku Khazraj sebagai pemimpin. Tetapi rencana tersebut gagal karena beberapa orang Khazraj pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji pada tahun 620 Masehi. Nabi Muhammad SAW menemui mereka dan mengenalkan Islam dan mengajak untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka menyatakan masuk Islam dan berjanji akan mengajak penduduk Madinah yang lainnya untuk masuk Islam. Setelah sampai di Madinah, mereka menceritakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Pada tahun 621 Masehi, terdapat 10 orang dari suku Khazraj dan 2 orang suku Aus menemui Nabi Muhammad SAW di Aqobah. Mereka masuk Islam dan baiat kepada Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini disebut dengan Baitul Aqobah yang pertama. Musim haji tahun 622 Masehi, ada 75 orang Madinah menemui Nabi Muhammad SAW di Aqobah. Mereka mengajak Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke Madinah. Dan peristiwa ini disebut dengan Baitul Aqobah yang kedua. Kemudian beberapa bulan setelah itu Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin hijrah ke Madinah. Poin D, membangun Madinah. 1. Membangun masjid. Pada masa Nabi Muhammad SAW, masjid digunakan sebagai pusat kegiatan, baik peribadahan maupun penyelenggaraan pemerintahan. Masjid yang pertama kali dibangun di Madinah adalah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi dibangun pada bulan Rabiul Awal tahun 1 Hijriah atau bertepatan dengan bulan September tahun 622 Masehi. Masjid dibangun oleh Nabi Muhammad SAW dan umat Islam secara gotong royong. Masjid dibangun atas tanah milik Sahel dan Suhail, adalah anak yatim yang diasuh oleh Asad bin Zurarah.
Mereka mewakafkan tanah tersebut. Akan tetapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau menerimanya, kecuali dengan membelinya seharga 10 dinar. Di atas tanah tersebut terdapat beberapa kuburan orang musyrik dan pohon kurma. Kuburan tersebut akhirnya dibongkar dan pohon kurma ditebangi. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan batu pertama untuk pembangunan Masjid Nabawi. Fungsi Masjid Nabawi antara lain pusat peribadahan, sebagai pusat perencanaan kegiatan masyarakat, sebagai pusat latihan dan pendidikan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai tempat menampung kaum muhajirin dari Mekah yang kehabisan bekal, sebagai tempat untuk mengadili perkara-perkara yang diselesaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian, masjid yang dibangun setelah Masjid Nabawi diantaranya Masjid Jum'ah, Masjid Ghamamah, Masjid Bani Quraisyah, Masjid Ubay bin Ka'ab, Masjid Salman, dan Masjid Ali. Yang kedua, yaitu Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Setelah membangun beberapa masjid, Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Di antaranya, yang pertama Ibnu Mas'ud dengan Sa'ad bin Mu'az, yaitu kepala suku dari suku Aus. Yang kedua, Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi adalah orang yang kaya. Beliau mempersilahkan kepada Abdurrahman bin Auf untuk mengambil separuh dari harta kekayaannya dan satu istri dari dua istrinya. Tetapi Abdurrahman bin Auf tertarik untuk berniaga di pasar sendiri. Beliau berhasil menjadi pedagang kaya raya dan selalu menyumbangkan hasil usahanya untuk kepentingan umat Islam. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW menyusun undang-undang. Nabi Muhammad SAW menetapkan undang-undang yang dikenal dengan sebutan Piagam Madinah. Piagam Madinah berisi tentang prinsip-prinsip persamaan, persaudaraan, persatuan, kebebasan, toleransi beragama, perdamaian, tolong-menolong, membela yang teraniaya, dan mempertahankan Madinah dari serangan musuh. Setelah dibentuknya undang-undang, maka terbentuklah negara Islam dengan unsur-unsur Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara, kota Madinah sebagai wilayah, Piagam Madinah sebagai undang-undang dasarnya, umat Islam, Yahudi, dan penyembah berhala sebagai rakyatnya. Fungsi dari Piagam Madinah antara lain menyatukan suku Aus dan Khazraj. Nabi Muhammad SAW diakui sebagai hakim dan kepala negara. Kebebasan umat dijamin. Mengembangkan sikap toleransi antar umat. Menghentikan adat istiadat buruk bangsa Arab. Demikian penyampaian materi dari Ustadz Aris. Semoga bisa dipahami. Semoga bermanfaat. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.